Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat villa semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah problematika masyarakat mengenai bid'ah. Belakangan ini begitu gencar tudingan bid'ah kepada seseorang atau kelompok tertentu. Yang satu mengatakan bahwasanya kelompok yang tidak sepaham dengan mereka itu adalah bid'ah, sehingga mereka itu disebut tersesat dan berhak masuk neraka. Sementara yang lainnya mengatakan bahwasanya kelompok yang lain itu sedang mengembangkan bid'ah. Saling tuding seperti inilah yang dapat memecah belah kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, di situ saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai apa sih itu bid'ah dan apakah bid'ah itu selalu berkonotasi negatif dan harus dihapus dari muka bumi ini. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasannya bid'ah adalah mengerjakan segala sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Melihat definisi yang saya sampaikan tadi, bahwasannya bid'ah itu cakupannya sangat luas, mencakup segala perbuatan yang tidak terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kutipan kitab Fathul Al-Bari, yang artinya adalah segala sesuatu yang diada-ada itu ada dua macam. Yang pertama adalah suatu yang baru yang menyalahi Al-Quran, As-Sunnah, Atsar sahabat dan ijma para ulama itu disebut dengan bid'ah dolalah atau bid'ah sesat. Bid'ah sesat sendiri dibagi menjadi dua macam menurut sebagian ulama, yaitu bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah. Bid'ah muharramah yaitu bid'ah atau segala sesuatu yang kita lakukan dan tidak sesuai dengan syariat. Sebagai contoh, munculnya madhab Jabariyah atau madhab yang menganut bahwasanya takdir atau segala sesuatu yang di dunia ini sudah diatur oleh Allah dan kita tidak perlu melakukan usaha. Seperti itu kurang lebih. Dan untuk yang kedua adalah bid'ah makruhah, yaitu bid'ah atau segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan dalil dan kaidah dimakruhkannya suatu syariat. Seperti contoh, apabila Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya puasa di hari Jumat itu tidak boleh secara khusus. Yang dimaksud secara khusus di sini adalah bahwasanya kita diperbolehkan puasa di hari Jumat asalkan kita membarenginya dengan puasa sebelum hari Jumat atau hari Kamis atau puasa sesudah hari Jumat atau hari Sabtu. Bisa dibilang kita puasa Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu, seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu suatu yang baru termasuk dalam sebuah kebajikan atau suatu kebajikan dan tidak menyalahi sedikit pun Al-Quran, As-Sunnah, Atsar sahabat dan ijma para ulama itu disebut dengan bid'ah hasanah. Nah, untuk bid'ah hasanah sendiri dibagi menjadi tiga macam menurut sebagian ulama. Yang pertama adalah bid'ah wajibah, yang kedua adalah bid'ah mandubah, dan yang ketiga adalah bid'ah mubahah. Bid'ah wajibah yaitu bid'ah atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk mewujudkan apa yang diwajibkan oleh syariah atau syarah. Seperti contoh kita mempelajari ilmu nahwu, ilmu syarah, balaghah, dan lain-lain. Ketika kita mempelajari itu bertujuan untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Yang kedua adalah bid'ah mandubah, yaitu segala sesuatu kebajikan atau perbuatan baik yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau pada masa Nabi Muhammad itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bid'ah mubahah atau bid'ah atau suatu kejadian yang dilakukan sesuai dengan dalil dan kaidah dibolehkannya suatu syariah. Seperti contoh kita bersalaman setelah sholat atau memakan makanan lezat. Dari berbagai penyampaian yang saya sampaikan tadi atau pembagian yang saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya tidak semua bid'ah itu bisa dibilang atau berkonotasi negatif.
Sesuatu yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan itu dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi agama Islam. Akan tetapi apabila sesuatu itu mengandung kebajikan atau menuntut memperkokoh umat Islam itu sendiri, maka itu dianjurkan atau dibolehkan. Bahkan untuk saat ini, sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, sehingga agama Islam selalu relevan di setiap waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sesama. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.